Ya, selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa ya? Membahas soal-soal yang diberikan kakak tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu agar kalian bisa memahaminya. Kita kerjakan yang nomor 1 dahulu. Nomor 1A, sebutkan titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X. Nah, jadi titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X. Nah, jadi kita pastikan dulu sumbu X sendiri adalah sumbu yang mendatar ini yaitu sumbu X. Nah, di sini bukan hanya ada sampai 10 ataupun negatif 10. Nah, di sini sampai positif tak hingga, sampai negatif tak hingga. Nah, itu dinamakan sumbu X. Dan yang di sini adalah sumbu Y. Nah, di sini ditanyakan jarak yang sama. Nah, untuk menentukan jarak yang sama, kita menghitungnya beradab dari sumbu X. Misal kalau ini ditanyakan terhadap sumbu X, maka kita menghitungnya dari sumbu X. Entah titik itu berada di kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Tapi jika jaraknya sama dari sumbu X, maka kita bisa sebutkan bahwa titik tersebut mempunyai jarak yang sama. Nah, kita misalkan di sini ada titik A. Titik A ini kalau kita hitung dari sumbu X itu 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Lalu kita cari-cari lagi mana saja yang berjarak sama. Nah, misalkan kita cari titik B. Titik B ini berjarak berapa sih dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, ternyata sama 3 satuan. Jadi titik A dan B ini mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X, walaupun kedua titik ini berbeda di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, begitupun juga yang lainnya. Lalu Pak, kalau misal titiknya berada di sumbu E, bagaimana Pak cara menghitung jaraknya? Nah, untuk cara menghitung jaraknya, misal ini ada titik E. Untuk menghitung jaraknya, karena E ini berada di tepat sumbu Y, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik E ini berjarak 0 satuan dari titik X, karena dia tidak di atas maupun di bawah sumbu X, tidak mempunyai jaraknya hanya 0 karena dia berada di sumbu X. Lalu titik F pun juga sebaliknya seperti itu, karena di sumbu Y, karena dia tepat di sumbu Y, maka jarak terhadap sumbu Y pun juga 0 satuan karena dia berada di sumbu Y. Tapi karena titik F ini berada di atas sumbu X, maka jarak dari titik F ke sumbu X itu 2 satuan, 1, 2 gitu. Begitu ya anak-anak, mungkin bisa dipahami. Nah, lalu kita lanjut yang kedua. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah atas dan sebelah bawah sumbu Y. Nah, sudah kakak jelaskan tadi bahwa sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu yang vertikal atau yang tegak itu. Nah, karena ini berada di sebelah atas, maka anak-anak bisa menyebutkan titik-titik yang berada di sebelah atas ini. Terserah mereka berada di kiri, di kanan, tapi dia tetap di atas sumbu X. Sebaliknya kalau di bawah juga seperti itu. Anak-anak bisa menyebutkan titik-titik yang di bawah sumbu X. Nah, semisal kalau tepat di sumbu di sumbu X seperti E ini, jadi dia tidak termasuk berada di atas maupun di bawah, tapi dia tepat di sumbu X begitu. Jadi tidak usah disebutkan ke pertanyaan 2A ini. Begitu ya.
Begitu juga sebaliknya kalau di sebelah kanan maupun sebelah kiri sumbu Y. Karena sumbu Y ini yang tegak, di sebelah kanan ini yang di sini. Bentar, saya hapus saja. Nah, oke. Jadi yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri sumbu Y, karena sumbu Y itu yang tegak ini, maka ini yang di kanan, daerah yang di kanan. Jadi anak-anak bisa menyebutkan di titik-titik yang ada di daerah ini, nah dia di atas maupun di bawah sumbu X, tapi dia kan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ada titik A, E, D, dan I. Loh, kenapa titik F tidak disebutkan? Karena titik F tadi berada di tepat sumbu Y, seperti titik E tadi tepat di sumbu X. Maka tidak usah disebutkan kalau menentukan posisi di sebelah kanan atau sebelah kiri itu, ataupun juga sebaliknya kalau di sebelah kiri. Jadi ini daerah yang bisa disebutkan untuk titik-titik yang berada di sebelah kiri. Ada G, B, C, dan H. Begitu. Kita lanjutkan nomor 3A. Kita contohkan nomor 3A. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita ulas satu persatu. Berapa jarak? Nah, jarak ini seperti pada nomor 1 tadi. Jarak itu dari sumbu yang ditentukan ke titik tersebut. Misal ini jarak titik E ke sumbu S. Karena sumbu S ini dan titik E di sini, maka titik E mempunyai jarak 0,1an karena dia berada di tepat sumbu E. Nah, dan jikalau menentukan jarak dari sumbu Y ke E karena dia di sebelah kanan, nah, dan tidak tepat di sumbu Y, maka kita bisa mencari jaraknya dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jarak sumbu Y ke E itu 6,1an begitu. Ataupun nanti pertanyaan yang B seperti itu juga. Lalu kita lanjut pertanyaan yang keempat. Nah, ini tadi ada pertanyaan terkait yang kurung-kurung ini, Pak. Ini kurung-kurung ini maksudnya gimana, Pak? Nah, kok Pak Kak maksudnya? Jadi yang kurung-kurung ini maksudnya, kan kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa di bidang koordinat kartesius ini ada 4 kuadran. Oke, saya hapus dulu. Nah, ada di ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran ini tidak bisa diubah ya, pasti posisinya seperti ini. Nah, jadi di bidang koordinat kartesius ini untuk kita bisa tahu titik tersebut di letaknya di mana, maka di bidang koordinat kartesius ini ada namanya koordinat titik. Nah, koordinat titik ini dibagi menjadi titik X dan titik Y. Nah, cara menentukan ini gimana, Kak? Nah, jadi misal ini titik A ya. Titik A ini 4,3. Nah, 4 ini X dan 3-nya ini Y. Nah, itu pasti. Titik koordinat itu pasti. Yang di depan itu X, yang di belakang itu Y. Nah, untuk 4 sendiri, karena titik A berada di kuadran 1, coba kalian lihat kuadran 1, nilai X dan Y berada di kuadran 1, yaitu X dan Y-nya bernilai semuanya positif. Nah, jadi karena bernilai positif, kita tentukan jarak dari sumbu Y ke titik A berapa. Nah, itu jarak sumbu Y ke titik A itu adalah koordinat titik X. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 satuan. Jadi koordinat titik X-nya 4. Nah, sedangkan koordinat titik Y-nya itu jarak dari sumbu X ke A.
kita tentukan 1, 2, 3, maka di sini koordinat Y nya itu 3 karena jarak dari sumbu X ke titik A itu 3 satuan. Nah, semisal kalau A nya ini saya pindahkan ke kuadran 2. Nah, kuadran 2 kalian masih ingat, kuadran 2 syaratnya koordinat titik X bernilai negatif dan koordinat titik Y bernilai positif. Nah, itu pasti itu. Misal kita pindah ke sini. Atau ini ada yang sama yaitu titik P. Nah, jadi karena dia berada di kuadran 2, jadi jarak dari sumbu Y ke titik ini, atau kita misalkan titik A ini pindah ke B ini tuh berjarak 4 satuan juga, seperti titik A sama-sama berjarak 4 satuan. Namun karena berada di kuadran 2 dan syarat koordinat titik X itu bernilai negatif, maka di sini dituliskan negatif 4. Nah, kok di sini tetap 3, Pak? Nah, ingat syaratnya, kalau di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini X, ini Y. Nah, ini walaupun dia di kuadran 2, Y-nya positif. Kita hitung dari sumbu X ke titik B ini 1, 2, 3. Nah, makanya di sini berjarak 3 satuan, tapi karena di sini kuadran 2 dan di sini koordinat titik Y, maka dia bernilai positif. Dan jika di kuadran 3 keduanya bernilai negatif, X dan Y nya, di kuadran 4 X nya positif, Y nya negatif, dan itu semua pasti. Kurang kita menentukan jaraknya saja. Jadi jarak itu gini anak-anak, jadi jarak itu tetap bernilai positif. Dan kenapa kok bisa ada negatif, ada positif? Itu tergantung dari kuadrannya. Jadi untuk jarak itu tetap satuan positif, satuan sama, positif. Dan untuk negatifnya itu kita tentukan dari kuadran-kuadrannya. Jadi misal di titik D ini berada di kuadran 4, jadi X dan Y nya berada bernilai negatif semua, begitu. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA pribadi, ada yang masih belum paham bisa ditanyakan di WA pribadi. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Sekian dan terima kasih.